Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani, mahasiswa semester 3 Manajemen Haji dan Umroh dengan akhiran NIM 12340700067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah dakwah antar budaya. Di sini terdapat 5 pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab satu persatu. Dakwah antar budaya terdiri dari dua kata dasar, dakwah dan budaya. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Secara terminologi, dakwah berarti mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru pada kebiasaan yang baik dan melarang kepada kebiasaan yang buruk, agar mendapat keuntungan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sedangkan budaya merupakan cara manusia hidup, berpikir, dan belajar. Budaya terdiri dari sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi, dakwah antar budaya merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai dan mad'u, serta keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya, agar pesan dakwah tersampaikan dengan tepat serta terpeliharanya situasi damai. Ruang lingkup dakwah antar budaya yang pertama yaitu mengkaji dasar-dasar interaksi simbolik dari dai dan mad'u yang berbeda latar belakang budaya. Yang kedua yaitu menelaah unsur-unsur dakwah, mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan arkanu dakwah. Yang ketiga yaitu mengkaji karakteristik manusia melalui kerangka metodologi dan metodologi. Yang keempat yaitu mengkaji upaya-upaya dakwah masing-masing etnis. Yang terakhir yaitu mengkaji problem-problem yang timbul oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya serta solusi yang dilakukan dalam mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Hakikat atau pendekatan dakwah antar budaya yaitu menyampaikan pesan-pesan Islam dengan memperhatikan perbedaan budaya yang dalam prosesnya itu mengedepankan penghormatan dan penghargaan kepada budaya lain. Sehingga dengan mempelajari dakwah antar budaya, seseorang itu bisa memahami perbedaan dengan sikap yang moderat, sehingga apabila ada konflik atau permasalahan yang timbul antar budaya yang berbeda itu dapat dicegah. Selanjutnya, perspektif dakwah antar budaya, yaitu kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Allah menciptakan umat yang berbeda-beda. Mengapa Allah tidak menciptakan umat yang satu saja? Nah, sebenarnya adanya perbedaan adalah ciri khas peradaban manusia yang merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari. Allah sebenarnya, jika Allah menghendaki, tentu saja Allah bisa menjadikan seluruh manusia menjadi umat yang satu, yakni menganut agama yang satu keyakinan atau satu pendapat. Tetapi kehendak Allah tidak demikian. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan Allah, dalam memberikan pahala dan siksa. Seperti dalam firman Allah surat Al-Hud ayat 118 yang artinya, jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi intinya Allah menciptakan perbedaan, itu kehendak Allah. Akan tetapi perbedaan itu bukan hal yang perlu dibenturkan atau dipermasalahkan. Kita bisa berjalan berdampingan dan bersama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalankan kehidupan. Karena agama melarang perpecahan. Yang agama larang itu perpecahan, bukan perbedaan. Islam multikultural merupakan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama lain. Islam multikultural mengajak umat untuk melihat kekayaan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Fungsi dakwah antar budaya yaitu yang pertama, dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman budaya, sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima secara damai. Ada juga meminimalisir dengan dakwah antar budaya ini meminimalisir konflik yang terjadi karena adanya rasa sikap primordial atau bangga dengan adat atau kebiasaan ras atau suku yang menimbulkan etnosentris atau merasa lebih mulia dan merendahkan etnis lain. Selanjutnya ada menjaga keharmonisan antara umat beragama, menambah wawasan materi dakwah, memperkuat persatuan di tengah peradaban, menjaga stabilitas negara, membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, serta menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang tinggi. Islam kesatuan dan keberagaman. Islam memiliki prinsip Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan doktrin agama yang satu, yaitu Al-Qur'an. Prinsip satu-satunya Tuhan atau Allah dan tiada Tuhan selain Allah ini diikuti oleh seluruh umat Islam tanpa melihat latar belakang sosial dan budaya. Sehingga kesatuan keyakinan ini, kesatuan iman yang dinamakan iman ini, iman kepada satu Allah ini menjatuhkan landasan umat Islam dan menimbulkan sistem persaudaraan yang kuat dalam kehidupan. Yaitu keberagaman. Keberagaman umat Islam dalam pemahaman maupun pengamalan adalah kenyataan doktrin yang memang dikehendaki Al-Qur'an sebagai kitab pemersatu dalam kehidupan sosial budaya. Keragaman pemahaman dan pengamalan baik dalam segi budaya, madhab maupun syariat, keragaman ini adalah hasil dari Islam yang berkembang di berbagai wilayah dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berbeda-beda. Keberagaman ini bukan sebagai pemecah belah antar umat, tetapi tetap harus disatukan dengan kesatuan bahwa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesatuan. Yang pertama yaitu tentang kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam, yaitu surah Al-Anbiya ayat 108. Isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan
keesaan Allah yang tidak ada lain selainnya, tiada sekutu baginya, dan perintah untuk berserah diri kepadanya. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Di sini menerangkan tentang kesempurnaan agama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah. Di sini menerangkan kesempurnaan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ada surah Ar-Rum ayat 30 mengenai persaudaraan melalui ikatan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lilladzina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat ini menerangkan mengenai agama satu-satunya yang diridhoi Allah itu agama Islam, dan tiada Tuhan selain Allah. Surah Al-Baqarah ayat 148 yang berisi tentang kesatuan arah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 227 yang berisi tentang kesatuan iman dan amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Yang artinya, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan bertaubat kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzolimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zolim kelak akan tahu kemana tempat mereka akan kembali.
Selanjutnya yaitu ayat isyarat-isyarat tentang keberagaman. Yang pertama yaitu ada Al-Baqarah ayat 143 yang berisi tentang umat moderat versus pertengahan di samping umat-umat lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini menerangkan bahwasannya Allah tidak hanya menciptakan satu umat yang saja, tetapi berbagai macam umat, tetapi Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang satu-satunya yang ia ridhoi dan menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Selanjutnya An-Nahl ayat 93 yang berisi tentang bantahan terhadap kesatuan umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakinna yudillu may yasha' wa yahdi may yasha' walatus alunna amma kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berisi tentang keragaman agama dan kepercayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-An'am ayat 38 yang berisi tentang bagian dari umat yang beragam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbati fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahi illa ummamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya,
Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berisi tentang keragaman suku bangsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat ini menerangkan bahwasannya dari keberagaman, Allah memang menciptakan keberagaman yang ada saat ini. Tetapi di mata Allah, di pandangan Allah, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Yang terakhir yaitu ada surah Hud ayat 63-64 yang berisi tentang keragaman kaum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinati mir rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghayra tahsir. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'i fayakhudhakum adabun qarib. Yang artinya, dan Soleh berkata, wahai kaumku, jelaskan kepadamu jika aku mempunyai dia Soleh berkata, wahai kaumku, jelaskan kepadamu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia memberikan kepadaku rahmat kenabian. Siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Kamu tidak akan pernah menambah apapun untukku selain kerugian. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukan dengan buruk dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Jawaban-jawaban tadi saya ambil berdasarkan hasil pembelajaran mata kuliah dakwah antar budaya bersama Dr. Umi Halwa di kelas. Sekian jawaban yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon diberikan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.